Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku santri SDIT Miftahul Huda yang ibu cintai, dikisahkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda. Rasulullah SAW pernah berkata di hadapan para sahabatnya, menceritakan bahwa ada seorang laki-laki di mana laki-laki tersebut mempunyai banyak kesalahan, yakni pernah membunuh 99 orang. Laki-laki tersebut ingin bertaubat. Laki-laki tersebut kemudian mencari orang yang paling pintar atau yang alim. Beliau mencari, ditunjukkanlah ada kepada salah seorang pendeta. Nah, kemudian pendeta tersebut mengatakan bahwa laki-laki tersebut tidak akan diampuni karena dosanya saking banyaknya. Nah, kemudian laki-laki tersebut membunuh pendeta tersebut. Nah, genaplah laki-laki itu membunuh 100 orang. Lalu ia bertanya lagi kepada seseorang yang alim yang di penduduk bumi yang lain atau di wilayah yang lain. Kemudian ditunjukkanlah kepada salah seorang. Nah, maka orang yang berilmu tersebut menjawab bahwa laki-laki tersebut akan diampuni taubatnya dengan syarat bahwa laki-laki tersebut harus pergi mengunjungi ke suatu tempat, suatu wilayah di mana tempat tersebut para penduduknya itu adalah para penyembah Allah, semuanya menyembah Allah. Nah, kemudian singkat cerita laki-laki tersebut pergi mengunjungi tempat tersebut. Di tengah perjalanan laki-laki tersebut akhirnya mendatangi kematiannya. Nah, kemudian datanglah dua malaikat, yaitu ada malaikat rahmat dan malaikat siksa. Kedua malaikat tersebut berselisih menyimpulkan apakah laki-laki ini diterima taubatnya ataukah tidak. Menurut malaikat siksa, bahwa laki-laki ini tidak akan diterima taubatnya. Karena apa? Karena laki-laki ini tidak pernah sedikit pun mempunyai kebaikan. Nah, berbeda dengan malaikat rahmat. Malaikat rahmat menceritakan bahwa laki-laki tersebut walaupun belum pernah melakukan kebaikan, tetapi di akhir hidupnya itu beliau ingin bertaubat mengunjungi suatu tempat yang dimana tempat tersebut adalah tempat para penyembah Allah. Nah, akhirnya terjadilah perselisihan antara dua malaikat tersebut, malaikat rahmat dan malaikat siksa. Datanglah satu malaikat yang berwujud manusia. Nah, malaikat ini yang berwujud manusia ini sebagai hakim, sebagai penengah antara perselisihan dua malaikat ini. Nah, beliau menyimpulkan bahwa ukurlah langkah laki-laki tersebut dari mulai kampung halamannya sampai ke titik terakhir laki-laki tersebut meninggal, mana yang lebih mendekatinya. Nah, kemudian diukurlah, ternyata laki-laki tersebut lebih dekat dengan wilayah wilayah yang ingin ditujunya, yaitu untuk bertaubat gitu. Singkat cerita, bahwa dari hadis tersebut atau dari cerita tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa sebesar apapun dosa kita, pasti Allah akan mengampuni selama kita bertaubat dengan sungguh-sungguh. Bahkan di kehidupan sehari-hari saja kita pernah berbohong kepada orang tua, kita pernah menyakiti teman, kemudian kita juga pernah menyakiti para guru-guru kita. Maka marilah bertaubat dengan cara berhenti dan berubah menjadi lebih baik. Anak-anakku yang ibu cintai,
di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Maka marilah Ramadan ini menjadikan titik nol kita untuk berubah menjadi lebih baik. Allah menghapus dosa-dosa kita menjadi nol. Kemudian dari sinilah kita memulai lebih baik, menjalani kehidupan yang menjadi lebih baik lagi. Min huna nabda. Dari Ramadan, dari SDIT Miftahul Huda, kita ingin anak-anak menjadi anak yang soleh, cerdas, dan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.